Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Masaruhi dengan NIM 23650053 kelas C. Baik, di sini saya akan review materi pertemuan 3, latar belakang dan landasan UU ITE. Latar belakang dan landasan UU ITE. 1. Konsep dasar hukum cyber. Hukum cyber adalah bidang hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital, mencakup transaksi elektronik, perlindungan data, kejahatan cyber, hingga tata kelola internet. Istilah cyber di sini bukan berarti maya atau tidak nyata, melainkan mengacu pada dunia digital yang memiliki dampak nyata seperti aliran listrik yang tidak terlihat namun efeknya dapat dirasakan. Ruang lingkupnya sangat luas, meliputi regulasi e-com, perlindungan HKI digital, cyber hacking, penipuan online, keamanan sistem informasi, hingga etika pengguna internet. 2. Sejarah perkembangan di Indonesia. Perkembangan hukum cyber Indonesia dimulai dari era pra-regulasi 1980 sampai 1998, di mana belum ada aturan khusus dan masih menggunakan KUHP dengan interpretasi ekstensif. Era transisi 1998 sampai 2008 ditandai dengan pertumbuhan internet yang pesat dari 2 juta pengguna menjadi 25 juta, serta lahirnya UU Telekomunikasi 1999 dan UU Hak Cipta 2002. Puncaknya adalah pengisian UU ITE nomor 11 tahun 2008 sebagai payung hukum utama, meskipun menuai kontroversi karena 70% kasus didominasi pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 yang menimbulkan chilling efek terhadap kebebasan berekspresi. Revisi dilakukan tahun 2016 dengan pendekatan restoratif dan media wajib berhasil menurunkan kasus pencemaran nama baik hingga 40%. Perkembangan terkini ditandai dengan lahirnya UU Perlindungan Data Pribadi tahun 2002 dan pembentukan BSSN sebagai Koordinator Keamanan Cyber Nasional. 3. Landasan dan prinsip UU ITE. UU ITE lahir karena kebutuhan akan kepastian hukum di era globalisasi informasi dan munculnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang belum dikenal sebelumnya. Undang-undang ini berdasarkan 5 asas utama: kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuannya adalah mencerdaskan bangsa, mengembangkan ekonomi digital, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan memberikan kepastian hukum. UU ITE juga mengadopsi 6 prinsip PBB tentang kriminalisasi cyber, termasuk prinsip bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium, upaya terakhir, dan rumusan ketentuan harus jelas serta spesifik. 4. Perbandingan internasional dan implementasi. Dibandingkan di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia relatif lambat dan mengadopsi standar internasional hybrid. Malaysia sudah memiliki komputer Primus ICT sejak 1957 dan PDPA sejak 2010, sementara Singapura bahkan lebih dulu dengan komputer Michio ICT tahun 1993. Indonesia baru memiliki UU ITE tahun 2008 dan UU PDP tahun 2022, serta masih dalam proses aksesis Budapest Convention. Namun Indonesia terus mengejar ketertinggalan dengan berkuat
kelembagaan seperti BSSN dan Rektorat Cyber Polri dan menangani lebih dari 500 kasus per tahun. Kelima, aplikasi praktik studi kasus perbankan online menunjukkan dampak nyata UU ITE. Sebelum adanya UU ITE, transaksi perbankan elektronik menghadapi ketidakpastian hukum karena tidak ada payung hukum yang komprehensif. Pasal UU ITE, transaksi elektronik diakui sah secara hukum. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti. Hal ini memberikan landasan hukum bagi perkembangan mobile banking, internet banking, dan e-wallet seperti GoPay, OVO, dan Dana yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, hukum cyber Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dari ketidakan regulasi di tahun 1980-an hingga memiliki kerangka hukum yang semakin komprehensif dengan UU ITE sebagai payung utama. Meskipun sempat menuai kontroversi terkait kebebasan berekspresi, revisi 2016 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyeimbangkan penegakan hukum dengan hak asasi. Tantangan ke depan adalah implementasi efektif yang memerlukan pendekatan holistik, regulasi yang jelas, teknologi yang memadai, dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Dengan UU PDP 2022 dan proses akuisisi Budapest Convention, Indonesia menunjukkan komitmen dan sejajar dengan standar internasional dalam menghadapi tantangan di era digital. Mungkin itu saja video dari saya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.